Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin, mahasiswa BSA semester 5A dengan NIM 211360009 akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Lahjah Al-Arabiyah yang berjudul Pengertian Lahjah, Lughah, Nutku, Qaul, dan Kalam. Baik, di kalangan mahasiswa diberikan pelajaran basis bahasa Arab. Hal ini dapat menambah pemahaman secara metodik bahasa Arab yang bersumber pada pengertian lahjah, lughah, nutku, qaul, dan kalam. Dan untuk menggali ajaran-ajaran agama dari sumber aslinya memang sangat diperlukanlah bahasa Arab. Tetapi bahasa Arab termasuk bahasa yang sukar. Kesukaran itu disebabkan terutama oleh pengucapannya dan tata bahasa. Yang keduanya terdapat perbedaan yang nyata dengan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Arab di Indonesia boleh dikatakan sebagai bahasa asing karena bahasa tersebut tidak dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam keluarga ataupun di lingkungan sosial lainnya. Juga tidak dijadikan komunikasi, tetapi bahasa tersebut sangat diperlukan sebagai alat untuk menggali ajaran-ajaran Islam dari sumber-sumber yang asli yaitu Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, bahasa Arab termasuk bahasa yang sukar, maka dalam pengajaran bahasa Arab perlu dipergunakan sistem penyajian khusus agar dapat mudah dan cepat diterima oleh mahasiswa untuk selanjutnya dimiliki sebagai bahasa agama sendiri yang sewaktu-waktu dipakai dalam rangka mentelaah dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan ke pembahasannya tentang pengertian lahjah. Kualitas komunikasi kita itu sangat tergantung pada bagaimana kualitas bahasa kita. Naiknya komunikasi kita tidak hanya ditandai dengan pemahaman dengan apa yang dibicarakan, tetapi juga ditandai dengan fahamnya orang yang terhadap apa yang kita bicarakan. Artinya, komunikasi yang baik adalah kita yang memahami apa yang orang lain sampaikan dan orang lain pun faham apa yang kita sampaikan kepada mereka. Apalagi bahasa yang digunakan adalah bahasa asing, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa lainnya. Karena itu penting sekali kita pelajari, bahkan kita tiru bagaimana orang asing dalam hal ini, bagaimana orang Arab melafalkan dan menyampaikan bahasanya. Cara melafalkan bahasanya dalam bahasa Inggris disebut accent, dan dalam bahasa Arab disebut lahjah. Lahjah secara etimologi seperti yang dijelaskan dan ataupun ditulis oleh Ibnu Manzur dalam kitab Lisan Al-Arab bermakna gemar dengan sesuatu, seperti menyanyi, mengucapkan, dan membiasakan. Sealur makna ini dalam kamus Al-Munjid disebutkan pula bahwa lahjah berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan oleh manusia. Dari makna etimologi ini bisa dipahami bahwa lahjah itu sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih biasa dipraktekkan, dan lebih mudah diujarkan oleh individu dari suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan keseharian mereka. Lahjah bisa menjadi ciri khas seseorang atau komunitas bahasa tertentu. Adapun secara terminologi, Daud mengatakan bahwasanya lahjah adalah cara pemakaian bahasa yang berbeda dari cara-cara lainnya di dalam suatu bahasa karena masing-masing memiliki ciri kekhasan yang bersifat umum. Dalam hal ini Daud memberikan contoh bahasa Arab, di mana cara pemakaian bahasa Arab orang Mesir berbeda dengan pemakaian bahasa Arab orang Sudan, Maroko, dan seterusnya. Meskipun di antara semua cara pemakaian bahasa ini terhimpun sifat-sifat dan ciri-ciri kebahasaan yang bersifat umum yang menjadikannya dalam satu bingkai bahasa yaitu bahasa Arab. Misalnya orang Mesir menyebut telepon, handphone, telepon, sedangkan orang Teluk menyebutnya hatif. Jadi salah satu contoh dari lahjah itu kita ambil handphone. Orang Mesir menyebutnya telepon, sedangkan orang Teluk menyebutnya hatif. Mereka berdua sama-sama negara yang menggunakan bahasa Arab, tetapi memiliki perbedaan bahasa Arabnya yang disebut lahjah.
untuk menunjukkan alat komunikasi yang sudah dikenal secara umum. Sedangkan lughah ataupun bahasa, kama qala fi kitab Jami'id Durus al-Arabiyyah, al-lughah alfaz yubiru biha kul qaumin an maqasidihim. Pengertian lughah ataupun bahasa adalah suatu lafaz yang digunakan sesuatu kaum ataupun manusia menjelaskan maksud dan tujuannya. Bahasa secara global atau secara umum adalah mengalami perbedaan dari segi lafadznya, namun satu dalam makna, yakni secara artian maknanya satu sama saja, namun telah dilibatkan ataupun terkontaminasi dengan perumpamaan perkataan manusia dalam pengungkapan. Arti atau makna yang sama, akan tetapi setiap manusia atau sekelompok kaum menerangkan dengan lafaz ataupun kata yang berbeda dengan lafaz atau kata yang lainnya. Lughah menurut istilah yaitu suatu kalimat yang diterangkan dengan menggunakan bahasa Arab untuk menunjukkan maksud dan tujuan dari kalimat tersebut secara murni, tanpa ada perubahan baik secara lafaz ataupun secara maknanya, sehingga sampai kepada kita semua bahasa itu dengan cara berpindah dari satu orang ke orang lain dan dihafalkan Al-Quran dan hadis syarif sehingga sampai kepada kita tanpa adanya perubahan. Dan ini semua diriwayatkan dari sumber yang terpercaya, baik nasar, sastra Arab, atau karya sastra tulisan Arab lainnya. Dan nutku atau pengucapan. Apa itu nutku? Mahuwa nutku? Yaitu wujudun nutku hiya amilah antariqiha takunu al-aswat wa yu'biru anha bimusa'adati lisan. Pengucapan adalah suatu proses di mana suara dibentuk dan diekspresikan dengan bantuan lidah, rahang, gigi, bibir, langit, mulut, aliran udara, dan pita suara. Jadi yang disebut nutku itu adalah ucapan yang dibentuk ataupun diekspresikan dengan bantuan lidah, rahang gigi, bibir, langit mulut, dan aliran udara dari pita suara. Kemudian kalam. Kalam dalam Alfiyah Ibnu Malik dikatakan kalamun lafzun mufidun kastakim, yaitu kalam yaitu adalah lafaz yang bermakna lengkap seperti istakim, luruslah, dan juga dia memiliki faidah dan dapat dimengerti. Dalam definisi lain disebutkan sebuah lafaz yang berfaedah yang dapat membuat pembicara dan pendengar diam. Maksud dari diam dalam kata tadi adalah pembicara dan pendengar langsung faham atas apa yang didengarnya. Kemudian qaul yaitu bentuk tunggal kalimat. Ialah kalimat. Qaul itu umum. Dalam arti qaul adalah bentuk umum dari semua yang disebutkan di atas dari poin-poin sebelumnya tadi. Maksudnya termasuk qaul adalah kalam, kalim juga kalimat. Ada sebagian ulama berpendapat bahwa asal mula pemakaian qaul untuk lafaz yang mufrad atau tunggal. Baik, kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya kualitas berbahasa itu tergantung pada bahasa yang kita gunakan dalam komunikasi. Tidak sekedar pemahaman kita yang berbicara, tapi juga pemahaman kita dapat memberikan orang lain faham atas apa yang kita bicarakan. Di atas juga telah dijelaskan beberapa hal penting yang harus kita kuasai dan mampu membedakan antara lahjah, lughah, nutku, kalam, dan qaul. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.